Saya Alde Oli Albab. Di sini saya akan men-setting hotspot yang dibantu oleh teman saya, Penny Rahmayani. Nah, yang pertama-tama kami akan men-setting mikrotiknya terlebih dahulu. Kami memberi namanya hotspot kelompok 4. Nah, pada mikrotik ini kami akan setting networknya. Diberi dua adapter. Yang pertama, adapter pertama dengan bridge adapter wireless network adapter. Yang kedua, adapter kedua ini kita memakai internal network dengan nama kelompok 4. Lalu setelah itu tinggal men-setting OS-nya atau Windows XP. Nah, Windows XP ini networknya kita menggunakan adapter 1, yaitu menggunakan internal network kelompok 4 yang disetting pada adapter 2 di mikrotik tadi untuk menghubungkan dengan mikrotik tadi. Oke, selanjutnya kita akan langsung menyeting IP address-nya. Nah, pada settingan IP address kita akan menambahkan IP address-nya dengan cara IP add 192, kita masukkan 192.168.43.10/24 dengan interface-nya header 1. Nah, setelah kita memasukkan IP address-nya, kita memasukkan IP gateway-nya, yaitu dengan cara IP route add gateway. Kita masukkan, kita akan menggunakan IP 192.168.43.1. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan IP DNS-nya. Setting IP DNS dengan cara IP DNS set server 8.8.8, satu lagi dengan 8.8.4.4. Lalu kita allow remote-nya kita yes-kan. Nah, setelah itu kita men-setting IP firewall-nya, yaitu dengan cara IP vNAT add chain NAT action-nya masquerade. Lalu di sini out interface-nya header 1. Setelah itu kita bisa mengeceknya dengan mapping Google. Nah, di sini kita bisa mendapat IP dari Google, berarti sudah berhasil untuk memasukkan IP pada header 1. Setelah itu, kita tinggal memasukkan IP pada header 2. Nah, dengan cara yang sama, IP add 192.168.4 ini karena kita kelompok 4 1/24 interface-nya untuk header 2. Nah, kita mengecek apakah sudah terisi semua IP-nya dengan cara IP add print. Nah, di sini kita bisa lihat header 1 sudah mendapatkan IP-nya, begitu pula dengan header 2. Nah, selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Penny Rahmayani. Nama saya Penny Rahmayani. Di sini saya akan membuka Winbox yang sudah diatur oleh kelompok saya. Kita pilih refresh terlebih dahulu, kemudian akan muncul IP address. Kita pilih IP address yang sesuai dengan Ether 1 dan kita konekkan. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Kita pilih hotspot dan hotspot setup, di mana hotspot setupnya ini kita pilih Ether 2 dan kita kemudian pilih next. Selanjutnya next hingga muncul DNS name. DNS name-nya ini kita sesuaikan dengan aturan UAS, yaitu dengan memasukkan nama hotspot.kelompok4.com. Selanjutnya kita pilih OK dan kita buka Windows XP. Windows XP-nya ini sudah kita masukkan Mozilla Firefox. Kita buka start terlebih dahulu. Kemudian kita membuka kontrol panel dan saya akan menonaktifkan terlebih dahulu firewall-nya. Kemudian saya akan pilih internet network connection dan memilih local area connection.
dan akan membuka propertiesnya terlebih dahulu. Pada propertiesnya ini saya akan membuka TCP/IP-nya dan kita pilih obtain IP address automatically. Kemudian kita pilih OK dan kita akan membuka Mozilla Firefox. Kita masukkan nama DNS name-nya hotspot.kelompok4.com karena sebelumnya saya sudah masuk, jadi tampilannya akan berubah menjadi welcome admin, di mana welcome admin ini sebelumnya adalah nama yang sudah tertera pada hotspot dan passwordnya adalah 123. Kemudian kita akan mencoba berselancar dengan hotspot ini. Kita masukkan YouTube untuk membuktikan bahwa hotspot ini sudah tersambung dengan Windows XP yang ada di sini. Terbukti bahwa YouTube terbuka dengan menggunakan hotspot yang sudah kita atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novianti dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memblok situs menggunakan MikroTik dengan aplikasi VirtualBox. Simak terus videonya. Langsung saja kita buka aplikasi VirtualBox-nya untuk menginstal MikroTik. Lalu kemudian kita setting adapter 1 dan adapter 2-nya. Setelah itu kita install. Tunggu dulu selama install. Kemudian setelah diinstal, jangan langsung di reboot dulu. Kita klik CD-nya. CD-nya yang awalnya itu ada tanda checklist-nya. Itu kita hilangkan. Kita klik saja itunya, lalu hilang. Kemudian setelah diinstal, biasanya jika baru pertama diinstal itu akan muncul bacaan loginnya, ketik saja admin dan passwordnya kita kosongin. Lalu di enter saja. Setelah itu kita ketik interface print untuk mengecek IP di header 1 dan header 2-nya. Selanjutnya kita klik control panel. Di sini saya menggunakan wireless. Kita lihat IP di WiFi ini isinya berapa. Kemudian kita isi IP address-nya. IP address-nya kita menggunakan kelas C. Setelah kita mengisi IP address-nya, kemudian kita isi IP gateway-nya. Karena di sini saya menggunakan wireless WiFi dari HP, jadi kita cek terlebih dahulu IP dari WiFi ini berapa untuk kita pakai di gateway-nya. Jadi IP gateway ini menggunakan IP wireless ini. Hanya bedakan ujungnya saja. Misalkan di sini IP WiFi saya, wireless saya itu 192.168.43.1. IP address, IP gateway, kita langsung isi IP DNS. Fungsi IP DNS ini adalah untuk mengecek ke Google apakah dia sudah terhubung atau belum. Caranya, IP Google ini biasanya 8.8.8.8 atau 8.8.4.4. Setelah gateway, address dan DNS, kita masukkan IP NAT firewall-nya. Kita masukkan IP address, IP gateway, IP DNS, dan IP NAT firewall-nya. Kita cek ping Google-nya, apakah dia sudah terhubung atau belum. Jika terhubung, pasti akan ada keterangan reply-nya. Jika tidak, dia akan keterangan timeout. Setelah ngecek Google sudah terhubung atau belum, ternyata Google saya terhubung. Kemudian kita beri IP address untuk header 2. Karena yang pertama tadi IP address hanya untuk header 1 saja. Sekarang kita beri IP address untuk header 2 sama menggunakan kelas C. Ini untuk header 2 itu saya menggunakan IP kelas C 192.168.4.1. 4 ini adalah urutan kelompok saya. Di sini kita mau ngeblok suatu situs. Di sini saya mencoba untuk mengeblok suatu situs detik.com dan youtube.com. Sebelum kita masukkan ke list blok, kita cek dulu ping detik.com dan ping youtube.com. Kemudian kita masukkan ke list blok. Selanjutnya kita setting firewall filternya untuk mengelist suatu blok itu.
Selanjutnya kita kembali lagi ke setting Mikrotik. Adapter satunya kita ubah menjadi jaringan internal ya. Disamakan dengan adapter 2-nya. Apa sih kita ubah? Karena kita akan membuat host untuk diuji apakah website tadi itu bekerja atau tidak. Kita kasih IP address lagi, ya ini untuk ENT header satunya kita samakan 43.3. Kita bedakan saja belakangnya. Ini yang terakhir, kita langsung saja uji pingdetik.com dan pingyoutube.com. Jika keterangannya timeout, berarti itu kita sudah berhasil memblok suatu situs itu. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi Mikrotik menggunakan Winbox untuk melakukan redirect situs. Nah, untuk melakukan konfigurasi Mikrotik, kita perlu Mikrotik OS, entah Mikrotik router atau Mikrotik OS yang dijalankan di VirtualBox. Kita jalankan terlebih dahulu. Pada bagian ini kita masuk menggunakan user admin. Nah, ini Mikrotik OS yang belum saya konfigurasi, jadi kita harus konfigurasi terlebih dahulu. Untuk IP address di atas 1 atau bridge network yang terhubung ke server luar, kita menggunakan IP yang ada IP network yang ada pada laptop kita atau network kalian. CC 30 meter 1. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke Winbox ya. Saya akan mengkonfigurasi ulang Mikrotik OS ini. IP-nya masih sama. Kita akan mulai dari awal lagi. Soalnya kita harus men-setting firewall ya. Pada bagian NAT kita isi, pada bagian general kita isi menjadi destination NAT, XTCP pada protokol, kemudian destination port kita pilih port 80, dan juga interface-nya input interface header 1. Kemudian pada bagian action kita pilih action redirect to ports 8080, klik OK. Setelah setting firewall, kita bisa masuk ke web proxy, klik enable cache on this. Nah, setelah itu kita klik akses. Di sini kita bisa menambahkan situs yang kita ingin alihkan. Contohnya seperti instagram.com, X ini deny, dan kita redirect to onsika.ac.id. Jadi setiap akses menggunakan Mikrotik OS ini, akses ke instagram.com akan otomatis dialihkan ke www.onsika.ac.id. Apply, oke. Pada saat ini saya tidak bisa melakukan pengujian karena saya tidak mempunyai laptop yang mumpuni untuk menjalankan klien seperti Windows 7 atau Ubuntu atau Linux. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Hafiz Ridwan dengan NPM 19107. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membuktikan bagaimana caranya memblok ekstensi dari internet dengan menggunakan fitur web proxy yang ada di Winbox dengan bantuan Mikrotik serta OS Linux Ubuntu 18.04. Mari simak penjelasannya. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu VirtualBox ya. Di sini saya telah menambahkan Mikrotik sebagai host dengan kliennya yaitu Ubuntu 18.04. Mari kita lihat Mikrotiknya. Di sini saya telah menambahkan 2 IP
yang mana IP pertama ini berfungsi untuk menyambungkan internet ke hotspot handphone. Lalu untuk IP yang kedua ini merupakan IP dari kelompok 4 yang berfungsi untuk menyambungkan internet dari sumber ke OS lain yang ada di VirtualBox atau sifatnya sebagai hotspot virtual. Lalu di sini kita coba akses Winbox-nya. Yang mana di sini Winbox-nya telah saya hubungkan dan ini tampilan awal dari Winbox-nya. Kita bersihkan terlebih dahulu. Mari kita lihat di sini di fitur IP itu ada yang namanya web proxy. Di web proxy ini kita setting seperti berikut ini. Kita enablekan untuk kita isi portnya 8080. Untuk cache administratornya yaitu hotspot.kelompok4.com yang merupakan DNS dari kelompok 4. Lalu jangan lupa kita checklist cache on disk, dan untuk cache path-nya yaitu kita pilih web proxy. Lalu kita tambahkan ekstensi yang ingin kita blok. Di sini saya akan coba memblok PDF, ekstensi PDF. Deny, lalu apply OK. Lalu saya akan juga menambahkan ekstensi DOC yang akan diblok. Kita deny, apply OK. Jika sudah, kita lihat kembali. Nah, kita apply ini. Lalu jangan lupa untuk menambahkan settingan firewall-nya untuk kita redirect ke port 8080 agar kita tidak perlu ini di NAT tambah SDNAT, DSDNAT, protokolnya 6TCP. Lalu untuk DST portnya yaitu kita isi 80 dan interface-nya yaitu untuk Ether 2 sebagai hotspot. Kita action, kita redirect 80 apply dan OK. Settingannya sudah selesai. Mari kita coba buktikan di OS Ubuntu-nya. Nah, oh iya, tadi untuk fungsi redirect itu agar kita tidak perlu menyeting web browsernya kembali. Di sini saya sudah masuk ke OS Ubuntu-nya. Kita menggunakan Mozilla Firefox, lalu kita coba akses file yang berekstensi PDF. Nah, di sini kita lihat. Nah, file ini tidak bisa diakses. Ada keterangan akses denied atau akses ditolak oleh cache administrator yaitu hotspot.kelompok4.com. Ini pun sama. Lalu kita coba buktikan untuk file yang berekstensi index of doc. Kita sudah lihat ya. Nah, forbidden juga, dan keterangannya pun sama, akses denied oleh admin dari DNS kelompok 4 ini. Denied. Oke. Kalau kita coba akses ekstensi yang lainnya ya, misal PPT. Untuk PPT sendiri, file-nya kita bisa akses dan download karena PPT ini ekstensinya merupakan ekstensi yang tidak kita blok menggunakan web proxy tadi yang ada di Winbox.
Baik, mungkin seperti itu aja penjelasan dari saya mengenai blog ekstensi yang ada di internet. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.